Bapa yang besar di tengah-tengah kami, dan kami mau mengalami setiap kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Biar Kau mau nyatakan dan memperkenalkan diri-Mu. Setiap kebesaran-Mu tidak hanya kami rasakan, tapi kami alami menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. Kebenaran-kebenaran yang mengubahkan setiap kenyataan-kenyataan kehidupan kami. Karena kenyataan-kenyataan yang kami lihat sebenarnya adalah sementara, dan itu ilusi. Tapi yang nyata sebenarnya adalah janji dan firman-Mu, dan itu yang kekal, yang akan mengubahkan setiap kehidupan kami, dan mengubahkan setiap kenyataan-kenyataan yang kelihatan ini sampai sama dengan setiap kebenaran dan janji-janji. Dan bicara buat setiap kami pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roma 12 ayat yang kedua, kita buka. Roma 12 ayat yang kedua, kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa. Jangan, ada jangan. Jangan serupa. Tetapi berubah. Saya mau kata yang pertama dulu, jangan menjadi serupa. Apa itu serupa? Saya baca ya, terjemahan dari The Passion Translation. Ngomongnya gini. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Berhenti mengimitasi, meniru, mencontoh, mirip-mirip, ya kan? Imitating, dia pakai bahasa apa? Imitasi, meniru, menyerupai, ya pasti mirip, jadi sama, ya kan? Imitasi, meniru dong. Kalau ada yang asli, ada yang imitasi kan. Ada orang pakai perhiasan, wah sepertinya emas setengah kilo, sampai dirampok, sampai diberhentikan di jalan karena pakai kalung besar banget gitu. Ternyata imitasi gitu ya. Setelah diambil, dia akan membuat orang imitating apa? The ideals and opinions. Ya, ini pakai terjemahan Passion Translation. Yang kamu tiru apanya? Ya mulai habis. Kalau pakai S berarti dingin, bukan sama gitu ya. Ideal-ideal, opini, pendapat-pendapat gitu. Ide-ide, pendapat-pendapat dari apa? Budaya di sekitarmu. Kalau dulu orang budaya di sekitarnya apa? Ya ada, ya kan? Budaya di sekitarnya itu custom, kebiasaan. Oh, semua orang itu kalau mau berhasil ya dia harus pergi ke orang pintar, dukun situ. Dia harus melakukan ini dan itu semua. Kalau mau pergi ya dia harus bawa jimat biar aman gitu. Itu dulu culture around you. Dulu, sekarang culture around you apa? Global. Dari Amerika, film Hollywood, dari Korea, dari mana-mana itu culture around you sekarang. Di mana culture around you? Sini.
Nggak usah jauh-jauh. Caramu berpakaian, caramu berpikir, musik yang kamu dengar, makanan yang kamu makan. Orang aja semua pengen kulitnya putih. Orang pengen rambutnya lurus. Kenapa? Karena tanpa sadar dia mengimitasi budaya, ide-ide, pendapat-pendapat dari budaya di sekitarnya. Kalau dulu cuma tetangganya, kalau dulu cuma kampungnya, kalau dulu cuma sukunya, tapi kalau sekarang seluruh dunia masuk di sini. Siapa yang lagi viral? Orang dengerin orang yang lagi viral, yang lagi semua orang dengerin. Itu kan kamu sedang meniru, mirip, sama, dipengaruhi oleh apa? Ide-ide dan pendapat-pendapat. Saya baca dari Amplified Bible. Ini terjemahan-terjemahan yang menarik ya. Saya kasih tahu. The Passion Translation, terjemahan yang saya pakai pertama tadi. The Passion Translation. Ini belum selesai penerjemahannya. Perjanjian baru sudah selesai semua. Mazmur sudah selesai, Amsal sudah selesai, Kejadian setahu saya sudah selesai. Yang sedang proses penerjemahan. Yang nerjemahin satu orang. Yang nerjemahin satu orang. Betul, saya agak kecil. Yang warna pink hilang. Yang nerjemahin satu orang pernah jadi penerjemah Alkitab di satu suku di pedalaman di Amerika Latin. Ya. Lalu saya sekarang mau baca supaya kalau kamu tertarik, Amplified Bible. Ini apa yang Amplified? Versi yang diperluas. Roma 12 ayat 2. And do not be conformed to this world any longer with its superficial values and custom. Jadi jangan jadi mirip, berubah kayak dunia ini dengan nilai-nilai dan budayanya sebenarnya cuma di permukaan. Superficial. Orang bisa nggak berubah cuma yang di permukaan? Bisa dong. Bajunya ganti, sekarang pakai kalung salib, ya kan? Pakai kaos-kaos yang tulisannya rohani, not I but Christ. Oh, gitu. The world behind me, the cross before me. Oh. Your presence is heaven to me. Oh, kaosnya gitu semua. Kayaknya rohani. Datang ke KKR, lompat-lompat. Oh, karena semua orang di situ 3.000 lompat-lompat. Pulang hidupnya sama aja. Saya nggak berkata kamu nggak datang ke KKR, nggak antusias dengan Tuhan. Bukan, jangan salah. Tapi yang ditiru bukan luarnya. Karena itu perubahan di sini nih. Saya baca ya. Saya pelajari. Cek tadi. Saya bacakan ya, kira-kira. Berhenti meniru cita-cita dan pendapat budaya di sekitar Anda. Itu The Passion Translation. Jadi apa? Bahasa Yunani-nya gini. Identified with, itu ya. Dan having outward shape. Jadi kamu itu, orang bisa kenali dari bentukmu itu, dari apa yang kamu pakai, yang caramu ngomong, caramu berpikir itu, karena kamu punya bentuk luar yang sama. Jadi kamu meniru bentuk luarnya. Kamu lihat satu hamba Tuhan, oh gitu ya. Worship leader, siapa yang kamu idolakan, caranya banyak gitu. Nanti caranya banyak gitu. Tapi kamu baru lihat bentuk luarnya. Sedangkan firman Tuhan bilang, tetapi berubahlah. Ini nanti muncul kata dalam bahasa Inggris metamorphosis. Berubah dari dalam. Jangan berubah luarnya. Yang ditiru jangan bentuknya. Yang ditiru jangan pakaiannya. Yang ditiru jangan cara ngomongnya. Yang ditiru jangan penampilannya. Yang ditiru jangan makanannya. Yang ditiru jangan hobinya. Yang ditiru adalah
yang dari dalam. Dan yang dimaksud Rasul Paulus berubah itu di roh. Kamu berubah dari dalam sampai bentuk luarmu ngikutin perubahanmu yang di dalam. Ini terjemahan ini bagus. Sebenarnya tadi sudah ada catatan kali ini. Jadi kayak gini ngomongnya. Jangan kamu kayak dicetak sama dunia ini. Kamu dicetak tau adonan roti masukin ke cetakan apa? Tau nggak pernah ada cetakan bentuknya kura-kura? Begitu dimasukin ke situ bentuknya kura-kura. Dimasukin ke cetakan bentuknya apa lagi? Panda. Bentuknya jadi panda. Dimasukin ke cetakan bentuknya bintang. Jadi bintang. Itu di sini. Jangan gampang dibentuk sama dunia. Kamu bentuk luarmu ganti lagi. Orang kan ngikutin tren, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi banyak orang salah, dia hanya fokus di sini loh. Trennya apa? Begitu dia nggak bisa punya tren itu, ini cerita zaman dulu sekali. Ketika radio itu, nggak semua orang bisa punya radio. Satu kampung itu. Ketika orang mulai punya radio, mulai punya televisi, orang mulai punya handphone, orang nggak punya handphone, jadi sedih, jadi tertekan. Handphonenya temennya jadi lebih baik, dia yang sedih. Gimana sih? Orang lain handphonenya ganti jadi bagus, dia yang sedih. Karena kamu sedang berpikir bahwa harga dirimu, nilaimu ditentukan oleh apa yang kamu punya, apa yang kamu pakai. Orang lain bajunya baru, alhamdulillah, kamu belum. Kamu bisa nggak kayak yang Habakuk kemarin itu? Meskipun kiriman belum datang, meskipun sepatu belum baru, meskipun handphone belum ganti, tapi aku akan bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Itu bedanya, karena dia dari dalam, bukan dari luar. Kalau kamu tidak punya yang di dalam, kamu akan terpengaruh terus sama yang dari luar ini loh. Dari luar kan ganti terus, setiap berapa bulan ganti. Sekarang ada yang namanya apa namanya? Ini istilahnya kalau saya nggak salah. Fast fashion, tren. Jadi baju itu dulu kan orang bikin ya ganti terus nggak. Terutama kalau tinggal di Eropa dengan 4 musim di Amerika, itu mereka bikin tren baru supaya orang meskipun sudah punya dia akan ganti. Jadi kalau kamu nggak beli baju itu sekarang, ya kan, 3 bulan lagi dia udah nggak ada. Dia cuma produksi terbatas supaya orang beli, ganti. Ini menciptakan tren. Dan kamu akan dipengaruhi itu karena kamu tidak punya yang di dalam. Nah sekarang saya mau ngomongin di dalam. Yang di dalam apa? Yang di dalam itu yang dari roh. Yang di dalam itu yang dari firman. 1 Korintus berapa ya? Tolong carikan itu yang apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Korintus 2 ayat yang ke-9. Saya baca ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka mengasihi Dia. Jadi dunia ngerti nggak? Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul. Dunia nggak bisa lihat, dunia nggak bisa paham, tapi itu yang disediakan Tuhan. Berarti kalau tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, ada di mana? Di roh. Ayat 10. Kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi yang manusia tidak bisa tahu, yang dunia tidak bisa ngerti, Tuhan menyatakannya oleh roh di dalam roh kita. Jadi roh kita ini, kalau kamu sudah percaya Yesus, sudah lahir baru, sudah undang Dia masuk di dalam hatimu, rohmu ngerti. Kenapa kok roh kita ngerti, hidup kita nggak berubah?
Sekarang saya bawa alat peraga saya. Tulisannya nih hilang. Ini roh. Kamu bisa bayangin nggak? Ini roh, ini jiwa, ini tubuh. Sekarang saya ganti. Kalau dia kayak pipa, ya. Ini roh, ini tubuh. Di tengah ini ada sekatnya, kayak kerannya, namanya jiwa. Tuhan menyatakan kepada kita di dalam roh. Roh Tuhan ngomong di roh kita, kamu anak laki-laki kesayanganku, aku punya rencana buat hidupmu, masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak hilang, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan kamu, aku tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau. Aku punya rencana yang indah, rancanganku lebih tinggi daripada rancanganmu, jalanku lebih tinggi dari jalanmu. Dia ngomong di kok tubuh kita ikut dunia? Kok kita nggak bisa percaya dengan itu semua? Kok kita nggak bisa ngalamin kebaikan Tuhan? Kok ada kebenaran di sini? Tapi kita lebih sering hidup dengan kenyataan yang kita lihat dengan mata, yang kita dengar dengan telinga, yang timbul di hati kita. Di mana masalahnya? Di sini. Jiwa. Apa jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak. Karena apa? Roma 12 bilang tadi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jiwamu harus diperbaharui. Dan satu-satunya cara memperbaharui cara berpikirmu yang lama, supaya ini terbuka, adalah firman. Saya kasih ilustrasi. Ini roh, ini tubuh. Di rohmu ada setiap janji-janji Tuhan buat kehidupanmu. Uangnya nggak ada, nggak banyak. Orang meyakinkan. Nah ini ada Singapura dolar. Ada kartu ATM. Ada uang-uang receh. Janji Tuhan kan? Janji Tuhan di hidup kita banyak. Singapura dolar. Nak, aku memberkatimu dengan berlimpah. Kamu ahli waris kerajaan Allah. Kamu berhak menerima. Aku kaya jadi miskin supaya kamu yang miskin jadi kaya. Bilur-bilurku kamu jadi sembuh. Itu semua janji Tuhan di roh. Ada semua. Mana papi? Mana? Nggak ada. Cuma omongan-omongan aja. Saya nggak pernah ngalami. Kenapa? Karena dia mentok di roh. Dia nggak bisa nerobos sampai ke jiwa. Bunyi-bunyi sih kamu dengar gitu. Tapi kok nggak lewat karena buntu. Jiwamu belum bisa percaya dengan semua janji Tuhan di roh. Jiwamu harus mulai berubah, diperbaharui. Dia bilang berubah oleh pembaharuan budimu. Waktu jiwamu mulai berubah, mulai ada kesepakatan, mulai ada nih. Tadinya nggak ada sama sekali, sekarang ada lubangnya. Bisa keluar nggak sih? Mungkin bisa sih, receh. Lubangnya masih terlalu kecil juga ya. Receh aja belum bisa keluar. Gimana ATM? Bisa nggak sih? Receh aja harus didorong-dorong ya kan? Masih bisa. Lumayan. Mulai jadi kenyataan ya kan? Oh, sabun datang, kuota datang. Gitu. Mulai bisa, oh iya ya, janji Tuhan tuh betul ya. Ya dan amin ya. Oh, ngagetin ternyata 1.000 ya kan? Gitu. Yang $5 ini nggak ada bunyinya. Gitu. ATM juga belum bisa. Lewat lagi dia. Kenapa? Di jiwa kita ini masih sama ikut dunia ini loh. Nggak mungkin. Kalau kamu begitu ya kamu harus kerja dong. Kamu harus lakukan apa? Kamu harus gimana? Gimana coba?
mau sekolah, gitu ya. Kamu bergumul dengan mungkin 4 juta satu semester dan biaya hidup, gitu ya. Saya sekolah di Inggris 250 juta 1 tahun. Gitu. Gimana caranya? Gimana caranya? Gitu. Bukan. Kamu harus belajar yang di roh, tangkap janji-janji Tuhan, jiwanya diperbaharui. Cara membaharui gimana? Baca firman, renungkan firman, karena itu mengajari jiwamu, mengubah jiwamu dari dalam. Kamu tidak sedang merubah bentuknya. Nanti yang di tubuh saya akan ajari mungkin minggu depan, gitu ya. Kamu sepakat, kamu berkata ya, amin. Waktu ada orang menyampaikan firman Tuhan, yes, amin, amin. Aku percaya, amin. Itu nolongin kamu, sepakat dengan suaramu dan di jiwamu. Ya Tuhan, jadi itu di hidupku, benar-benar terjadi. Itu buat aku, itu buat aku. Kamu sedang nolong, jangan cuma pasif, diam aja. Ya, iya sih, kayaknya iya ya. Tapi di dalam mikir terus, apa iya ya? Mungkin itu buat dia. Nah, mungkin itu Pak Adi lah gitu. Oh, mungkin itu Pak Abi bisa. Tapi kalau aku nggak mungkin. Siapa itu kan di situ kalau kamu dengar firman ada itu terus kan gitu. Oh, dia ngomong enak banget sih. Gitu. Kayak gitu aja. Datang. Kalau Pak Adi sekarang ngomong beli mobil 2, nggak usah berdoa. Itu dimulai dari mau beli AC 1 aja nggak dapat loh. Jadi iman itu dilatih. Kalau kalian pernah dengar kesaksian Mami Anik yang pernah di rumah Shalom, pizza datang, pizza datang, pizza datang, capcay datang, capcay datang. Minta apa lagi kemarin? Nah, gitar juga pernah apa gitu. Dimulai dari pengen apa? Telur. Tuhan, pengen makan telur, pengen makan telur. Telur datang, telur datang, telur datang. Ada orang naik motor, bawa telur, telurnya blinding 1 dari motornya, nggak pecah lagi. Dipanggil Pak, telurnya ada, jatuh, telurnya jatuh. Bapaknya lewat terus Roh Kudus ngomong di hatinya, itu jatahmu kan tadi kamu minta telur. Nggak langsung datang telur 1 peti, nggak langsung datang ayam goreng, pizza hut untuk semua, seluruh isi panti, 60 anak, enggak. Mulai dengan dilatih. Oh, Tuhan itu bapakku. Kenapa? Beliau mengalami papanya meninggal waktu dia masih kecil. Keluarganya jadi sulit, mau makan nggak bisa. Sekarang Tuhan jadi bapaknya. Tuhan kok bapakku, kok menyediakan. Aku mau dong, Bapak, aku mau ini dong. Untuk percaya bahwa Tuhan bapakmu di jiwamu ini, butuh terus kamu dengar firman. Karena iblis akan bilang, mana kenyataannya? Nggak kelihatan bapakmu ngasih apa? Doamu udah dijawab belum? Dia akan terus, kalau kamu nggak dengar firman, yang dari dunia ini akan membentuk kamu, membuat kamu mengimitasi, meniru, bentuk luarmu akan diubah. Sedangkan dalammu nggak ada perubahan apa-apa. Sedangkan yang dari roh, itu di dalam. Kamu udah ngerti semua yang di dalam. Sekarang di jiwamu, kamu sepakat nggak? Supaya semua yang di sini bisa nyebrang. Semakin kamu percaya, sekatnya akan nggak ada. Begitu sekatnya nggak ada, ini aja nyebrangnya pelan-pelan, ya kan? Dia akan terobos, dia akan jadi kenyataan di hidupmu. Semua yang di roh jadi di sini, gitu. Kalau ada orang bersaksi, saya nggak berdoa tuh, orang udah nawarin, itu udah terobos. Atau dia cuma bergumam, Tuhan, kayaknya kalau ini makan KFC enak ya. Ada orang datang ini ayam goreng, itu sudah nerobos di sini, gitu loh. Dan itu nggak langsung. Yang tadi gambarannya ini loh, lubangnya mungkin segini, tambah lama tambah besar, tambah lama tambah besar, tambah lama. Semua yang di roh akan lewat dan jadi kenyataan di hidup kita. Tapi dia perlu diterobos. Makanya kalau kita bilang terobos, katakan terus. Manusia rohmu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan ditarik oleh yang di dunia ini loh. Yang pengen kamu mengimitasi, meniru, mirip, sama, cuma di permukaan, gitu ya. Tren berubah terus. Yang viral berubah terus setiap berapa hari, kamu ikutin itu. Sedangkan firman Tuhan itu kekal. Harusnya kalau kamu dari dalam, kamu akan mempengaruhi mereka dan tidak dipengaruhi mereka. Kenapa kita bingung? Lagi viral ya, lagi viral tentang ini. Kalian belajar teologi, ngapain ikutin yang viral-viral? Percakapan tentang keselamatan, tentang kayak gitu. Itu terlalu receh. Gitu. Kamu belajar teologi sistematika, kamu ngerti. Gitu. Mana yang paling dasar, mana yang enggak. Gitu. Masa kamu ikuti perdebatan berdasarkan apa yang lagi viral di sosial media?
Tandanya kamu tidak punya kedalaman dengan Tuhan. Kamu nggak ngerti firman, kamu nggak baca buku-buku. Gitu. Harusnya mereka yang dengerin kamu. Gitu. Bukan yang tren, tapi yang kekal. Saya suka sekali satu hamba Tuhan ngajar Golden 2022. Dia bilang begini, kenapa kok saya yang memuridkan kamu, bukan kamu memuridkan saya? Karena kamu ikut yang kekinian, sedangkan saya punya yang kekekalan. Kekinian berubah 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan, kekekalan terus. Dan dia di dalam sini, dan dari firman. Yang di dalam akan bisa keluar jadi kenyataan dan mempengaruhi dunia waktu kamu sepakat di jiwamu, di pikiranmu, di perasaanmu, di kehendakmu dengan firman. Dan kalau kamu nggak itu, kamu akan dipengaruhi, dibentuk terus. Kamu akan ikutin itu, kamu akan stres ketika kamu dunia sudah berubah begini, kamu enggak. Ya kan? Ketika pelayanan nanti semua pakai LED, semua pakai asap, pakai lighting, sedangkan di tempatmu nggak ada sama sekali. Kalau kamu tahu apa itu kekekalan, kamu cuma pakai 1 gitar, kamu nyembah sendirian. Kamu tahu Tuhan ada di situ, nggak peduli. Kamu lihat orang lain tampil di sosial media, semua followernya banyak, kamu cuma sendirian memuridkan 3 orang di pedalaman. Kalau kamu tahu yang di roh dan jiwamu kamu kuatkan dengan firman, ini panggilan Tuhan buat hidupku, ini rencana Tuhan, dunia tidak melihat tapi surga melihat. Aku sedang diutus Tuhan pergi ke tempat ini melakukan kehendaknya. Nggak peduli. Tuhan Yesus dia tahu siapa dirinya, sehingga ketika Yesus berkata, sembah aku aja, nanti semuanya aku berikan kepadamu. Buat apa kamu susah-susah naik ke atas kayu salib, dianiaya, dipermalukan, dihina? Enggak. Bahkan waktu Petrus bilang, kiranya itu tidak terjadi. Punya iblis, itu setan lagi nyamar, lagi bisikin, bekerja berbicara lewat Petrus terus untuk menghalangi yang rencana Tuhan itu jadi dalam hidupmu. Karena yang rencana Tuhan bukan seperti yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan timbul dalam hati manusia. Itu dunia bisa beri, dunia bisa tawarkan, dan itu akan membuatmu meniru, mirip, sama di permukaan, imitasi. Tapi berubah yang dari dalam, yang dari roh. Metamorfosis. Kayak apa metamorfosis? Ulat ke pompong, kupu-kupu. Ya. Beda nggak ulat sama kupu-kupu? Beda banget. Kalau orang nggak pernah diajari metamorfosis, dia pikir itu 2 makhluk yang berbeda. Ulat dengan kupu-kupu. Nggak ada orang suka ulat. Gatel, jijik, geli, aneh dengan bentuknya. Orang suka nggak megang bentuk. Wah, ulat bagus banget ya. Mungkin agak kelainan gitu. Tapi kalau kupu-kupu semua bilang, wah cantik ya, cantik, warnanya cantik, terbang-terbang gitu. Kupu-kupu sekali dipegang dia nggak bisa terbang lagi. Selesai. Jadi tolong kalau kamu bukan mau penelitian atau apa, nggak usah pegangin kupu-kupu. Sekali kamu pegang dia nggak bisa terbang lagi. Tapi untuk jadi kupu-kupu dia melewati proses namanya kepompong, membalut dirinya terus sampai semua bulu-bulunya yang bikin gatal, yang bikin jijik itu hilang. Dan itulah proses Tuhan sedang membentuk kehidupanmu dan kehidupanku lewat firman, dibentuk, dibungkus. Kenyataan yang dibungkus dengan kebenaran itu seperti ulat dibungkus dengan kepompong terus sampai waktunya dia keluar dan terbang dan jadi kupu-kupu. Bungkus terus dengan firman, dengan penyembahan, dengan pujian, dengan hadirat Tuhan. Satu kata terakhir. Metamorfosis, change after being with. Saya suka sekali. Changing form in keeping with inner reality. Jadi dia ngomong gini, change after being with. Berubah setelah kamu bersama. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan dan firman-Nya dan janjinya dan rohnya dalam hidup. Jadi kamu akan mengalami perubahan dari dalam setelah kamu bersama. Kamu bersama dengan dia, kamu akan jadi mirip dia, kamu nyembah dia, kamu mirip dia, kamu bilang, how great is our God. Besar Tuhan, janjimu ya dan amin, itu akan nempel di hidupmu. Engkau Raja yang mulia, engkau Allah yang setia, itu akan nempel di hidupmu. Dan waktu kamu baca firman, kamu punya saat teduh pribadi, kamu merenungkan dia, kamu berbahasa, kamu sedang diubahkan. Change after being with, berubah setelah kamu bersama. Nah kamu bersamanya berapa menit? 1 menit, 3 menit, 5 menit, 30 menit, 1 jam. Semakin kamu bersama dengan dia, semakin hidupmu berubah. Jadi jangan ganti kaosnya dulu, jangan ganti potongan rambutnya dulu, ganti yang di dalam. Jangan berarti nggak mandi nggak apa-apa sih, tapi yang penting di dalam ini bukan gitu ya. Itu hal dasar gitu ya. Itu bukan ngikutin tren kalau mandi gitu. Gosok gigi juga bukan ngikutin tren ya. Gitu.
Jadi berubah yang di dalam. Semakin kamu sering pikiranmu dengan firman, dia mulai berubah. Semakin kamu isi dengan penyembahan, kamu semakin berubah. Semakin kamu tinggal di hadiratnya, semakin kamu berubah. Mari datang kepada Tuhan.